Serangan paling mematikan di Israel Selatan berawal dari operasi rahasia yang dilakukan oleh unit elit Sayeret 13 milik IDF pada malam 7 Oktober di perairan internasional Laut Merah, sekitar 180 km dari pelabuhan Eilat. Operasi itu melibatkan 2 kapal cepat kelas Devora Meika 3, 1 helikopter Seahawk SH-60, dan 24 komando bersenjata lengkap. Target mereka adalah sebuah kapal kargo sepanjang 112 meter yang dicurigai sebagai kapal komando Iran yang beroperasi di bawah bendera sipil Oman. Dalam waktu 19 menit setelah penyusupan, pasukan Israel berhasil menanam 4 muatan peledak termal 200 kg dan meledakkannya dari jarak aman. Kapal tersebut tenggelam dalam 3 menit, meninggalkan bola api besar setinggi 150 meter yang terekam satelit pengintai Eros B. Namun, keberhasilan taktis ini berubah menjadi kesalahan strategis fatal. Di dalam kapal ternyata berlangsung pertemuan rahasia antara 6 perwira tinggi Garda Revolusi Iran, IRGC, termasuk 2 perwira pasukan Quds dengan 4 komandan puncak Houthi dari Yaman. Seluruh 10 peserta tewas seketika. Iran menuduh Tel Aviv melakukan pembunuhan negara terhadap pejabat militernya. Sementara Houthi menyebutnya pemenggalan kepala perlawanan. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Dewan Perang Gabungan Iran Houthi dibentuk di Sana'a, bersumpah meluncurkan operasi pembalasan Laut Merah yang akan mengguncang Israel jauh melampaui nilai kemenangan kecil di lautan. Is approximately equal to 220 kata. Sebuah dewan perang gabungan antara Iran dan Houthi memutuskan melancarkan operasi pembalasan Laut Merah dengan rencana 2 gelombang. Gelombang pertama menerjunkan 600 drone kamikaze dan 120 rudal jelajah dari pesisir Yaman untuk melakukan serangan saturasi terhadap pertahanan udara Israel di selatan. Tujuan taktis gelombang awal adalah menguras radar dan amunisi pencegat, membuka celah bagi gelombang kedua yang terdiri dari 20 rudal balistik presisi Khaibar Shekan diluncurkan dari wilayah Iran. Target utama adalah pangkalan komando logistik baru. Serangan diarahkan ke gedung komando, depot amunisi, dan barak agar kemampuan kendali medan lawan lumpuh. Interval peluncuran antara gelombang dijaga hanya beberapa menit untuk memaksimalkan kebingungan sistem pertahanan dan meningkatkan peluang penetrasi hulu ledak penembus bunker. Tim intelijen melibatkan 45 operator sinyal dan 8 satelit pemantau untuk koordinasi waktu nyata, plus puluhan kendaraan logistik dalam cadangan dan pasukan cadangan. Target utama dalam operasi ini adalah pangkalan komando dan logistik gabungan IDF, terletak sekitar 12 km di utara kota pelabuhan Eilat. Kompleks memiliki luas hampir 48 hektar dan terdiri dari 3 blok substansial pusat komunikasi, gudang bahan bakar besar, serta sistem radar LM-2084 yang mengawasi cakrawala. Operasi dimulai tepat pukul 04.00 ketika lebih dari 180 drone kamikaze Shahed, 136 dan 42 rudal jelajah Quds, 2 diluncurkan serentak dari 6 titik peluncuran di wilayah Sa'adah dan Al-Hudaidah, Yaman. Kawanan drone menukik pada ketinggian sekitar 120 meter dengan kecepatan mendekati 180 km, jam melintasi permukaan Laut Merah, memaksa sistem pertahanan Israel bereaksi. Iron Dome dan David Sling segera menanggapi, meluncurkan total lebih dari 270 interceptors sepanjang fase awal selama 27 menit pertama, menciptakan hujan percikan api dan kolom asap di atas Negev. Meskipun sebagian besar ancaman kecil berhasil dikesampingkan, intensitas dan koordinasi serangan menguras persediaan amunisi serta memaksa operator memusatkan radar ke arah selatan. Para komandan lapangan menyangka gelombang utama telah berlalu. Namun formasi udara yang padat itu hanyalah pembuka. Sementara ancaman kedua mendekat dari sisi lain tanpa mendapat perhatian maksimum dari sistem deteksi. Akibatnya, jalur komunikasi mengalami gangguan serius dan unit logistik berhenti sementara, membuat respons darat tertunda. Tim evakuasi kesulitan menembus zona panas karena reruntuhan, kebakaran, dan risiko ledakan sekunder di area depot, sehingga korban terlantar menunggu pertolongan. Situasi ini memaksa keputusan darurat cepat. Saat sistem pertahanan terganggu oleh serangan saturasi, gelombang kedua datang dari arah timur, 4 rudal balistik Khaibar Shekan melesat menembus lapisan radar yang kacau. Peluncuran diarahkan tepat ke pangkalan Gibor Pahlawan,
fasilitas C4I yang terletak sekitar 30 km di utara Eilat. Setiap rudal membawa hulu ledak penetrator yang dirancang untuk menembus beton bertulang, dampak langsung mengenai gedung komando pusat, ruang intelijen, dan depot amunisi. Satu serangan menghantam barak berlantai 3, menyebabkan runtuhan segera yang menjebak ratusan personel di dalamnya. Visualnya brutal, peluru dan puing bertebaran, kolom api membumbung, dan gelombang kejut merobek permukaan tanah sehingga membentuk kawah besar. Tim penyelamat menghadapi tantangan ekstrim karena akses terhambat oleh puing dan kebakaran lanjutan, komunikasi internal terputus akibat kerusakan antena dan sistem kontrol. Evaluasi awal menunjukkan bahwa kombinasi presisi rudal dan ledakan sekunder dari depot menciptakan kerusakan struktural maksimum, memutus jaringan komando, dan melumpuhkan kapasitas respons setempat. Pada level taktis, serangan ini memanfaatkan keunggulan kecepatan dan elemen kejut sehingga korban luka parah dan korban jiwa meningkat drastis, sementara logistik evakuasi praktis tersendat. Suasana di lokasi terekam dengan gambar slow motion rudal menembus atmosfer, diikuti adegan sisa bangunan yang runtuh dan asap tebal yang menyelimuti cakrawala. Laporan awal menyebut sekitar 700 tewas, namun angka resmi masih menunggu verifikasi dari pihak berwenang. Situasi masih sangat genting. Ledakan dahsyat mengguncang pangkalan Gibor pada pukul 07.15 pagi waktu setempat, ketika 3 rudal balistik Khaibar Shekan berkekuatan masing-masing 1,5 ton bahan peledak menembus atap barak utama. Bangunan berlantai 3 yang menampung sekitar 1.200 personel IDF runtuh seketika, menimbulkan gelombang kejut yang menjalar hingga radius 4 km. Tak lama kemudian, satu rudal lain menghantam depot amunisi seluas 2 hektar berisi lebih dari 400 ton peluru dan bahan bakar, memicu reaksi berantai mirip letusan puluhan kiloton TNT. Bola api raksasa berdiameter 300 meter menjulang di atas gurun Negev, terlihat jelas dari kota Eilat yang berjarak 29 km. Kendaraan lapis baja M113, truk logistik, dan generator tenaga terbakar habis. Sensor seismik di wilayah Aqaba mencatat getaran setara gempa 3,9 SR. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh kompleks militer berubah menjadi lautan api. Menurut laporan awal, sekitar 700 tentara IDF tewas di tempat, sementara ratusan lainnya terperangkap di bawah reruntuhan barak yang masih membara. Asap hitam pekat masih menggantung di langit gurun Negev ketika sirene ambulans meraung bersahut-sahutan tanpa henti. Jalan utama menuju pangkalan Gibor sepanjang 4,7 km berubah menjadi parit api setelah 3 ledakan besar mengguncang depot amunisi dan bahan bakar. Ledakan sekunder membuat tanah terbelah, menciptakan lubang selebar 15 meter yang menelan 2 truk penyelamat pertama. Lebih dari 80 kendaraan darurat, termasuk 24 ambulans lapis baja dan 6 unit pemadam kebakaran militer, dikerahkan dari BR Shefa, Arafah, dan Eilat. Namun panas di permukaan mencapai 82 derajat Celcius memaksa mereka berhenti di jarak 2 km dari pangkalan. Di dalam area yang kini menjadi lautan api seluas 11 hektar, sekitar 1.950 prajurit terluka, 720 diantaranya mengalami luka bakar derajat 3, sementara ratusan lainnya menderita trauma ledakan dan patah tulang berat. Rumah sakit militer Eilat dengan kapasitas 420 tempat tidur ambruk dalam 2 jam pertama. Ruang operasi kehabisan pasokan plasma setelah 37 operasi darurat. 2 helikopter CH-53 Yasur melakukan 19 sorti evakuasi, tetapi kabut asap tebal menurunkan jarak pandang hingga 200 meter, membuat hanya 312 korban berhasil diangkut sebelum malam tiba. Tanpa suplai oksigen portabel dan komunikasi radio, lebih dari 400 korban kritis dibiarkan menunggu di bawah reruntuhan. Krisis penyelamatan ini menjadikan tragedi Gibor bukan sekadar kegagalan militer, melainkan malapetaka kemanusiaan yang menghantui seluruh Israel Selatan. Penghancuran pangkalan Gibor memicu vakum komando nyata di selatan. Satu pangkalan C4I pusat hancur total sehingga aliran data intelijen real-time putus. Estimasi awal menunjukkan sekitar 320 personel kunci perwira, analis, dan teknisi kehilangan kapasitas operasional, sementara 4 node komunikasi dan 2 stasiun relay satelit dilumpuhkan. Dengan berkurangnya kemampuan pengawasan ini, arsitektur kontrol wilayah Laut Merah dan Sinai praktis menjadi terganggu. Unit patroli kehilangan akses peta situasional dan pengiriman perintah yang cepat.
Akibat taktisnya terasa pada respons di lapangan. Garnisun terdekat harus mengandalkan prosedur manual dan saluran pengganti, memperpanjang waktu reaksi dari menit menjadi jam. Secara geopolitik reaksi internasional berlangsung cepat. Washington mengumumkan penempatan setidaknya 4 kapal perang dan 2 kapal logistik ke kawasan sebagai langkah pencegahan, sementara Uni Eropa mengeluarkan pernyataan kecaman dan Rusia, serta Tiongkok menyerukan penahanan diri namun memperingatkan konsekuensi hukum bagi aksi di perairan internasional. Di tingkat regional, beberapa pemerintahan Arab menunjukkan sikap diam yang terukur sementara negara lain menyuarakan kekhawatiran atas potensi gangguan jalur pelayaran. Kombinasi kehilangan kapasitas intelijen, keterbatasan akses medis dan logistik lapangan, serta tekanan diplomatik membuat Israel harus segera merestrukturisasi garis komando dan memperlemah respons cepat terhadap ancaman baru. Langkah mitigasi darurat termasuk mengerahkan unit sinyal cadangan, memprioritaskan evakuasi korban, dan mengaktifkan jaringan intelijen sekutu segera dalam 48 jam mendatang. Pentagon menempatkan aset-aset angkatan lautnya di Laut Merah dalam siaga tinggi, melibatkan 2 kapal perusak kelas Arleigh Burke dan 1 kapal logistik berkapasitas 26.000 ton yang kini beroperasi di sektor utara jalur pelayaran Bab el-Mandeb. Langkah ini mencerminkan peningkatan kewaspadaan setelah serangan besar yang menghancurkan pangkalan Gibor di Negev, di mana sekitar 700 personel IDF dilaporkan tewas dan lebih dari 1.200 lainnya luka-luka. Serangan tersebut memicu kekosongan komando sepanjang 480 km garis pantai selatan Israel, membuat wilayah itu terbuka terhadap ancaman udara lanjutan. Dalam konteks regional, keberhasilan operasi gabungan Iran Houthi menandai perubahan paradigma. Kini setiap aksi Israel di Laut Merah diperkirakan akan mendapat respons setara atau lebih besar. Houthi meluncurkan lebih dari 240 drone dan 35 rudal jelajah dalam gelombang pertama, menunjukkan kemampuan logistik yang jauh melampaui operasi konvensional mereka pada dekade sebelumnya. Iran melengkapi gelombang kedua dengan 6 rudal balistik Khaibar Shekan, masing-masing berjangkauan hingga 1.400 km dan dilengkapi hulu ledak penembus beton berkekuatan tinggi. Israel kini menghadapi kebutuhan untuk memperkuat kembali 17 pos pertahanan di front selatan, menambah sistem radar jarak menengah serta menempatkan unit Iron Dome tambahan yang memerlukan biaya sekitar $52 juta per baterai. Di sisi lain, situasi ini menimbulkan dampak ekonomi. Tarif asuransi maritim untuk kapal dagang di Laut Merah melonjak hingga 37% dan rute alternatif melalui Tanjung Harapan menambah 12 hari pelayaran serta biaya bahan bakar signifikan. Realitas baru ini mengakhiri masa dominasi Israel di teater selatan. Laut Merah kini bukan sekadar jalur perdagangan, melainkan garis depan baru di mana setiap kesalahan strategis sekecil apapun dapat memicu konfrontasi berskala regional yang sulit dikendalikan.